Hmm. Shalom, Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Belum. Puji nama Tuhan, saat ini kita berada di webinar penyuluhan kesehatan, dimulai dari diri sendiri. Itu judul dari webinar kita, yaitu Sehat Dimulai dari Diri Sendiri. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024. Kita melalui via Zoom, Bapak Ibu ya. Narasumber kita di kesempatan malam hari ini yaitu Ibu Susan Hartono, MSc CHT, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang praktisi kesehatan holistik dan fungsional nutrinus bersama Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Rungkut Asri, Surabaya. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan mata acara kita dalam webinar kali ini. Yang pertama, pembuka. Kedua, doa pembuka. Ketiga, sambutan ketua acara. Keempat, pembacaan riwayat singkat narasumber. Dilanjutkan piagam penghargaan. Kemudian penjelasan penyuluhan kesehatan oleh Ibu Susan. Tanya jawab, penutup, foto bersama, dan doa penutup. Itu bagian dari rangkaian acara kita, Bapak Ibu, di webinar penyuluhan kesehatan, sehat dimulai dari diri sendiri. Baik, Bapak Ibu, dengan mempersingkat waktu di malam hari ini, saya meminta dengan hormat, Ibu Poska untuk membuka kita di dalam doa. Silakan, Ibu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian di webinar kita malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami bisa berkumpul dalam acara sehat dimulai dari diri sendiri. Ya Tuhan, berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar semuanya bisa berjalan dan baik dan lancar. Dan juga berkati ya Tuhan, Ibu Susan yang sebagai narasumber kami. Berkati juga ya Tuhan, kami semua yang hadir di webinar ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Poska. Dilanjutkan kata sambutan ketua acara kita, Ibu Filia. Dipersilakan Ibu Filia. Baik, terima kasih untuk Pak Denny. Apa Ya. suara saya jelas, Bapak Ibu? Cukup jelas, Ibu Filia. Iya, selamat malam semuanya, Bapak Ibu dari peserta semuanya. Saya berterima kasih untuk yang sudah bergabung malam ini dari yang GKI maupun di luar GKI, gereja lain, bahkan dari luar kota ya, dari Malang, Jember, semuanya. Terima kasih. Kami dari Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Rungkut Asri mengadakan ini sebenarnya karena kan belakangan sejak COVID itu memang banyak kesehatan kita terganggu ya, walaupun cuma batuk itu bisa berbulan-bulan. Terus juga banyak juga penyakit-penyakit lain seiring bertambahnya usia dan pola makan dan pola hidup. Makanya kami ingin mengadakan seminar kali ini supaya kita bisa lebih lagi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih berhati-hati, lebih menjaga dari diri sendiri, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu semoga seminar kali ini berjalan lancar, bisa memberkati kita semua, memberikan pengetahuan yang baru. Dan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Filia. Dilanjutkan pembacaan riwayat singkat narasumber kita di malam hari ini. Minta tolong Ibu Toska ditampilkan. Iya. Baik, Ibu. Saya bacakan. Profil singkat narasumber kita di kesempatan malam hari ini yaitu Ibu Susan Hartono, MSc CHT, praktisi kesehatan holistik fungsional nutrition. Sehari-hari memberi one-on-one coaching and therapy, workshop dan seminar berbasis fungsional nutrition dan energi mind body medicine. Co-founder Self
Awareness Network SEN, Dewan Pembina Morisa Cordoba Foundation, MCF, Non-Profit Organization for Autoimmune at autoimmune.id. Kemudian co-order buku Autoimmune and Me, co-order buku Romansa Rempah Indonesia, Healing Modalities, Quantum Healing, Psycho-Spiritual, Medicine, Mindful, EFT, Ho'oponopono, Hypnotherapy, NLP, Reiki. Kemudian background formal dari beliau, Ibu Susan Hartono, yaitu BSc in Full Science and Technology, University of California, Davis, USA. Kemudian MSc in Nutrition, Simeo, University Indonesia. Master Program for Eating Disorder in NBCT, NCFED, UK, Inggris. Demikian Bapak Ibu, profil singkat dari Ibu Susan Hartono, narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Kemudian kita menampilkan penghargaan untuk Ibu Susan. Bapak Ibu. Warna-warni indah ya. Ibu Susan minta tolong jaga penghargaan. Ya baik, sudah ditampilkan. Terima kasih Ibu. Ini penghargaan dari GKI Rekruterasi Surabaya untuk Ibu Susan Hartono. Bapak Ibu, perlu kami informasikan, bila Bapak Ibu ingin bertanya, dapat langsung menulis atau dapat masuk dalam chat room sebelum dan sesudah penjelasan dari Ibu Susan. Sekali lagi, bila Bapak Ibu ingin bertanya, dapat dari Ibu Susan. Atau Bapak Ibu bisa langsung angkat tangan atau raise hand, menulis di chat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui angkat tangan atau raise hand secara langsung kepada Ibu Susan, menulis di chat. Karena nanti ada waktu untuk tanya jawab. Cukup jelas Bapak Ibu ya, informasi dari kami. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam penjelasan dari Ibu Susan. Kami persilakan Ibu. Ya, selamat malam Ibu Bapak semua, Bapak Pak Denny ya. Terima malam, kasih. Saya senang sekali bisa berada di sini. Thank you Ibu Filia atas undangannya ini saya di sini. Oke. Terima kasih juga Bu. Ya, senang sekali ya. Saya langsung share screen ya Bu ya. Iya. Langsung kita mulai. Semoga nggak hang ini ya. Oke. Sudah terlihat Bu? Sudah. Sudah. Oke, baik. Bu. Iya. Jadi semoga malam ini saya dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sehat itu dimulai dari diri sendiri. Mari pertama-tama kita lihat dulu dampak pola makan yang kurang baik, kurang sehat ya, termasuk lifestyle seperti apa. Nanti kita akan bahas, tapi kita lihat dampak negatifnya dulu. Misalnya mudah lelah, sering mengantuk gitu ya, sering pusing, berat gitu loh kepalanya. Terus mood kita juga naik turun, mood swing, gampang teriritasi, mudah jengkel, terus mudah sakit. Jadi kayak soak gitu ya, sistem imunnya gampang batuk pilek lah, gampang ketularan. Lalu juga misalnya sulit fokus, kayak kepalanya berat gitu ya, atau sering istilahnya itu brain fog. Kemudian sering gelisah, nggak harus depresi, tapi mudah cemas gitu ya. Kemudian mau menurunkan berat badan sulit, atau kan sekarang sering kita dengar minum air putih saja saya kok gemuk gitu ya. Banyak gitu ya, orang ngomong gitu, minum air aja kok gemuk gitu. Mau turun susah gitu ya. Kemudian
konstipasi, ya susah ke belakang, atau malah sebaliknya sering diare. Atau kalau pernah dengar istilah GERD, nah itu sering GERD, mudah sakit emah. Lalu kemudian yang orang suka tidak sadar sebetulnya dehidrasi. Jadi sebetulnya sangat kurang minum, kulitnya kering, tapi suka kita nggak ngeh memang kalau dehidrasi ini. Kemudian gangguan tidur, sulit untuk rileks, atau malah sebaliknya, bawaannya pengen tidur terus, ya, atau malah tidur cukup, dapat 8 jam bahkan 9 jam, tapi kok bangun tidur nggak pernah seger, kayaknya capek gitu. Nah, itu contohnya dampak negatifnya. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda seseorang mulai mengarah kepada peradangan kronis yang low grade, ya istilahnya. Oke. Jadi sebetulnya apabila kita mengalami tanda-tanda seperti tadi, itu kita sudah masuk kepada peradangan kronis. Tapi bukan peradangan akut, Bapak Ibu. Kalau akut itu biasanya kita ada bengkak, merah, seperti kalau kita jatuh, atau kalau kita keseleo gitu ya, atau kita mungkin pernah tahu gout ya, gout, asam urat gitu ya, attack gitu ya. Itu peradangan akut biasanya karena langsung ada bengkaknya, merah. Nah, tapi kalau peradangan kronis ini tricky. Seringkali tubuh kita tidak sadar, tapi kita mengalaminya secara pelan-pelan, tapi terus-menerus. Nah, itu kalau berkepanjangan, itulah sebetulnya pemicu dari berbagai penyakit degeneratif atau yang kita sebut penyakit kronis, termasuk diabetes, termasuk berbagai masalah penyakit pencernaan ya, termasuk jantung koroner, stroke, masalah tiroid, masalah ginjal, masalah liver, bahkan yang sekarang ini sering kita dengar itu autoimun. Kalau Bapak Ibu sering mendengar ya istilah autoimun, di mana-mana kok sekarang kayaknya marak autoimun. Jadi itu sebetulnya ada awalnya, ini dia tadi itu awalnya Ibu Bapak, peradangan kronis tapi yang low grade. Jadi kita nggak sadar berkepanjangan, biasanya begitu. Nah ini tadi. Jadi atau mungkin baru sekedar ada imbalance hormon, kemudian ada obesitas, bahkan sampai penuaan dini ya apabila itu jadi berkepanjangan, masalah degeneratif, penuaan dini, itu semua sebetulnya diawali oleh peradangan kronis yang low grade, tingkat rendah itu tadi. Oke, ini sekedar untuk tidak usah dibaca Ibu Bapak, ini sekedar kebetulan masih belum saya terjemahkan, tapi ini sebetulnya ada banyak studi yang sudah confirm ya, studinya sudah dibuktikan dari berbagai sumber, sebetulnya ada beberapa studi gitu ya. Itu ada beberapa studi yang sudah menemukan keterkaitan erat antara konsumsi pola makan yang proses agresif atau sering disebut ultra proses atau proses food atau diproses secara agresif ultra ya. Itu besar sekali keterkaitannya dengan berbagai penyakit kronis seperti jantung koroner, bahkan depresi, bahkan meningkatkan risiko kematian. Oke. Kemudian bahkan ada penelitian ini di sini yang dilakukan oleh salah satu college di London, itu menemukan bahwa dalam 6 jam konsumsi pola makan yang ultra tadi, proses ultra, nanti kita akan bahas contohnya pola makan apa saja makanannya itu ditemukan dalam waktu 6 jam mengkonsumsi, itu dilihat ya dalam MRI, di scan seperti itu, terjadi
kerusakan pada pembuluh darah. Kemudian sebaliknya, kemudian ada juga yang menemukan bahwa konsumsi makanan junk food ya, fast food, kurang lebih 4 sampai 6 kali dalam seminggu ya. Itu ditemukan pada anak-anak usia sekolah, ternyata nilai mereka, baik itu nilai matematika maupun nilai membaca, readingnya, itu lebih rendah daripada anak-anak yang tidak konsumsi fast food, junk food. Okay. Kemudian juga ditemukan bahwa konsumsi makanan yang proses itu tadi, itu mempengaruhi seseorang menjadi sulit membuat planning. Planning skill-nya itu berkurang. Okay. Kemudian justru sebaliknya ini sekarang ditemukan, ada studi lainnya justru malah menemukan apabila kita mengurangi secara signifikan pola makan yang proses, maka ditemukan toksik di tubuh kita itu berkurang. Termasuk toksik yang menyebabkan penuaan dini. Lalu kemudian bagi mereka, bagi orang dewasa yang konsumsi sayur dan buah rutin, itu ditemukan bahwa di tempat kerja mereka itu lebih fokus, lebih kreatif, lebih happy. Dan sebetulnya masih banyak sekali studi lainnya, Ibu Bapak, mengenai hal ini ya. Nah, mari sekarang kita lihat di sini contoh makanan-makanan apa itu ya yang ultra, termasuk dalam makanan proses yang ultra itu tadi, atau junk food, atau fast food termasuk di dalamnya, atau berbagai macam makanan kemasan ya, yang di dalamnya itu sebetulnya mengandung banyak zat-zat yang tidak alami, Ibu Bapak. Jadi zat aditif. Jadi ada pengawetnya, ada banyak MSG-nya, pewarna, pemanis buatan, atau terlalu manis sekali, sangat tinggi gulanya. Kemudian biasanya makanan ini menggunakan atau dimasak, digoreng, dipersiapkan menggunakan berbagai macam minyak ya, lemak yang sebetulnya teroksidasi. Contohnya minyak trans gitu ya, trans fat. Jadi minyaknya sendiri sebetulnya dapat memicu berbagai macam penyakit. Lalu kemudian tinggi garam, biasanya sangat asin ya atau sangat manis. Oke. Kemudian dipersiapkan, dimasak menggunakan temperatur sangat tinggi. Bahkan berkali-kali. Nah, berarti nanti nutrisinya hilang. Zat gizi di dalam makanan seperti ini biasanya sudah sangat berkurang, bahkan nol. Jadi yang tersisa hanya kalorinya saja. Tapi gizi mikro seperti vitamin, mineral, antioksidan itu hilang. Oke. Nah, Ibu Bapak, mari kita lihat sekarang. Ini sekedar perbandingan. Dalam sehari itu seharusnya kita tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 9 sendok teh gula. 6-9 sendok teh gula lah dalam per hari. Tapi coba dilihat di sini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di dalam satu minuman saja, berapa banyak ini gulanya? Baru satu minuman saja. Satu kaleng minuman ini contohnya. Atau minuman ini. Baru sekali minum. Padahal dalam sehari, kita tuh sebetulnya tidak baik mengkonsumsi lebih dari 9 sendok teh gula. Lalu ini perbandingan berikutnya, ingin memberikan contoh saja, untuk minuman yang seperti ini, yang sekarang ini marak ya, termasuk ini ya, bubble tea ya. Ini kita bisa lihat, dalam satu minuman tipe seperti ini, itu gulanya kurang lebih 1,2-nya kaleng minuman bersoda tadi.
Oke. Yang ini kurang lebih ada coklatnya di dalamnya, lebih banyak lagi, lebih tinggi gulanya. Lalu Ibu Bapak, ini bisa saya mungkin saya zoom ya di sini. Ini bisa kita lihat dalam satu gelas bubble tea aja, itu gulanya bisa sampai 18 sendok teh, bahkan ada yang 20 sendok teh. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini sekali minum. Cukup mengerikan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di luar tadi itu contohnya ya, makanannya seperti apa. Pola makan tidak sehat lainnya adalah kalau kita terlalu sering nyemil, eh, terlalu sering makan, tetapi sebetulnya kita nggak lapar. Jadi nyemil gitu ya, kebanyakan tapi lebih karena lapar mata mungkin, karena craving, ya. Atau malah sebaliknya kita makannya tuh monoton saja, kurang bervariasi. Padahal sebetulnya makanan bervariasi itu beda-beda kandungan gizi maupun antioksidannya. Tapi kalau kita monoton, otomatis kita hanya mendapatkan zat gizi yang terbatas, itu saja. Nah, ada lagi yang kita makannya tuh selalu kekenyangan. Jadi pas selesai makan tuh begah. Selalu kayaknya tuh kenyang, kekenyangan selalu lebih dari yang kita perlukan makannya. Lalu pola lainnya adalah menjelang tidur, kita tuh masih makan. Untuk idealnya sebetulnya 2 jam sampai 3 jam sebelum kita tidur malam, itu perut kita sudah kosong. Kita tidak boleh mengkonsumsi makanan berat lagi. Lalu berikutnya kita sering konsumsi minuman manis. Kemudian kurang air putihnya tanpa kita sadari, kurang minum air putih ya. Makannya cepat-cepat, kemudian makan sambil beraktivitas. Kalau kita makan cepat-cepat atau sambil beraktivitas, tubuh kita tidak rileks. Padahal agar enzim pencernaan kita itu dapat kita produksi dengan baik untuk membantu kita mencerna makanan sehingga menjadi zat gizi, itu dibutuhkan kondisi resting, kondisi relax. Makanya istilahnya rest and digest. Oke. Nah, kalau kita cepat-cepat seperti ini, enzim kita tidak diproduksi optimal. Itu yang menyebabkan makanan kita tidak bisa tuntas diolah, dicernanya, sehingga nanti terjadi pembusukan-pembusukan dan bakteri buruk yang senang. Ya, oke. Nah, mari sekarang kita lihat yang dimaksud dengan pola makan sehat itu seperti apa. Intinya pola makan yang sehat itu sebetulnya dapat kita jadikan sebagai obat. Sehingga orang yang cenderung pola makannya sehat, biasanya cenderung sistem imunnya kuat dan jarang sakit, jarang minum obat. Karena di dalam makanan kita itu sebetulnya banyak kandungan yang healing, kandungan yang dapat dijadikan sebagai terapi itu sendiri, obat itu sendiri. Nah, istilahnya biasanya sering kita gunakan itu istilah whole food, atau sebetulnya makanan yang segar, yang utuh, yang alami. Jadi utuh di sini tuh sangat mendekati dengan format aslinya, tidak agresif diproses. Okay? Jadi masih mempunyai kandungan gizi yang sebanyak mungkin, seoptimal mungkin. Itu boleh dari nabati sumbernya, boleh dari hewani. Kalau yang nabati, idealnya itu intinya nggak harus yang mentah semua, nggak harus, tetapi diprosesnya tuh minimal, tidak overcook. Boleh sih makanan sayur, misalnya makan salad, itu kan termasuk raw food ya, itu termasuk makanan mentah, boleh. Tapi tidak harus, semua serba mentah tidak harus. Tapi diproses itu minimal saja. Kemudian mengikuti kaedah tidak ada tambahan-tambahan MSG-nya, tidak ada pengawet, pemanis buatan, dan diusahakan itu non-GMO atau bukan makanan rekayasa genetika. Oke, untuk hewaninya, yang ideal itu sebetulnya kita memilih
sumber yang tidak disuntikin hormon, tidak disuntikin antibiotik. Kemudian kalau bisa sih bebas racun kimiawi, racun logam berat, dan sekarang ada istilah mungkin probiotik ya, makanan ayam probiotik seperti itu, ayam organik, sapi yang grass fed. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut boleh Ibu Bapak, tapi ini idealnya lah ya. Kita bahas idealnya, tapi setidaknya eh, kita aware dulu. Oke, kita bahas sekarang sayuran. Kurang lebih sayuran yang menjadi komposisi yang kita inginkan itu perlu warna-warni. Sekali lagi, kalau monoton, maka gizinya itu-itu saja. Tidak ada satu sayuran pun atau satu makanan pun sebetulnya yang dapat mengakomodasi semua gizi yang kita perlukan. Oleh karena itu, di situ pentingnya warna-warni itu. Karena warna-warnanya itu sendiri sebetulnya merupakan indikator antioksidan yang terkandung di dalamnya. Kemudian, untuk sayur khususnya biasanya saya sering merekomendasi sebisanya pilih yang tanpa pestisida. Tidak perlu harus organik memang atau sertifikasi organik seperti itu, tapi kalau bisa sih yang kita kenalilah supplier kita cari dari komunitas yang bebas pestisida. Kemudian konsumsi sayur itu mesti banyak Ibu Bapak. Tidak dikit, cuma 1 sendok makan atau cuma 1 kali makan. Sebetulnya konsumsi sayur itu boleh sampai 3-4 porsi loh dalam sehari. Satu porsinya itu kurang lebih 1 kepala tangan kita sendiri. Jadi konsumsi sayur itu memang perlu banyak. Kalau buah, oke, warna-warni juga. Paling ideal tuh buah potong. Sesekali kita bikin smoothie, oke. Tapi saya tidak menganjurkan untuk jus ya. Jus artinya yang tanpa serat ya, jus buah tanpa serat gitu ya. Itu malah sebetulnya kandungan gulanya menjadi sangat tinggi. Kemudian untuk buah sendiri sebetulnya tidak perlu sebanyak sayur. Cukup 1-2 porsi, tapi harus makan buah. Oke, next kita akan bahas mengenai protein. Jadi protein berkualitas, itu bisa nabati, bisa hewani. Kalau nabati, contoh proteinnya itu dari kacang-kacangan, biji-bijian, dari legumes, ya tempe, tahu, jamur. Kalau kacang-kacangan Ibu Bapak itu lebih seperti kacang almond, kacang walnut, kacang mede, itu kacang-kacangan masuknya. Tapi kalau kacang merah, kacang hijau, bahkan kacang tanah atau kacang Arab gitu ya, kacang garbanzo, itu masuknya sebetulnya legumes atau beans. Itu bukan kacang. Oke, jadi ada 2 macam kacang-kacangan yang seringkali kita sebut kacang ya, tapi sebetulnya yang satunya legumes, yang satunya kacang-kacangan. Kemudian untuk hewaninya itu bisa kita pilih. Kalau yang masih mau konsumsi sapi, nggak apa-apa. Ayam, telur, ikan. Nah, dengan semaksimal mungkin itu tadi ya, pilih yang tanpa hormon, yang tidak disuntikin antibiotik. Kurang lebih seperti itu kita mau idealnya. Untuk karbohidratnya, memang itu kita cari ya karbohidrat itu yang tinggi serat. Lagi-lagi biasanya untuk nasi saya merekomendasi yang bebas pestisida sekiranya bisa dan memungkinkan. Karena kita konsumsi nasi itu setiap hari. Kebanyakan kalau kita orang Indonesia ya yang masih mengkonsumsi nasi dan merasa kurang kenyang tanpa nasi, ya itu tadi saya biasanya menganjurkan sebisanya saja, bebas pestisida juga. Oke. Lalu kemudian batasi konsumsi yang terlalu tinggi gandum dan turunannya. Karena mungkin Ibu Bapak sering mendengar ya, gandum atau tepung terigu itu
terlalu tinggi komposisi glutennya. Dan gluten itu apabila kita konsumsi berlebihan memicu berbagai macam kasus kronis ya, penyakit itu mengganggu pencernaan dan seringkali nantinya itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, khususnya kalau ibu bapak pernah mendengar autoimun. Nah, itu erat kaitannya dengan sebaiknya bebas gluten konsumsinya. Kemudian untuk pemanisnya, biasanya yang ideal itu kita menggunakan pemanis alami. Itu yang termasuk whole food, itu adalah pemanis alami, bukan gula rafinasi. Yang termasuk dalamnya adalah kurma contohnya. Lalu madu yang madu hutan boleh, madu mentah lah intinya, madu mentah. Gula kelapa juga masih bisa, stevia juga boleh. Untuk minyaknya, kita ada sebetulnya ada kategori minyak yang kurang sehat dan minyak yang lebih sehat. Kita ingin memilih minyak yang lebih sehat ini. Contohnya adalah minyak ini ya, minyak yang tidak mengandung trans fat, minyak yang tidak mengandung racun-racun kimiawi di dalamnya atau diproses secara agresif. Jadi minyaknya itu belum teroksidasi atau tidak mudah teroksidasi. Nah, contohnya itu diantaranya adalah ini minyak kelapa biasanya, minyak kelapa untuk minyak kelapa masak, maupun minyak kelapa VCO, Virgin Coconut Oil. Tapi ini sebenarnya saya kurang satu ya, gambarnya adanya minyak kelapa biasa juga oke, minyak kelapa biasa yang untuk masak. Kemudian minyak zaitun, itu olive oil, kita pilih yang extra virgin. Lalu minyak alpukat juga bagus. Lalu ini golongan, contohnya mentega ya, bukan margarin. Beda antara margarin dan mentega. Kalau margarin itu termasuk trans fat. Tapi kalau mentega yang berasal dari susu biasanya, itu termasuk butter atau mentega atau ghee itu di sini. Itu boleh dipilih sebagai salah satu alternatif untuk memasak. Oke, nah sebelum saya membahas probiotik dan prebiotik ini, saya ingin memberikan pemahaman ini dulu, bahwa sebetulnya 70-80% sistem imun kita itu berada pada pencernaan, Bapak Ibu. Nah, yang memegang peran besar untuk meningkatkan sistem imun ini sebetulnya adalah bakteri baik di tubuh kita. Nah, itu yang nanti sering kita sebut probiotik. Bakteri baik itu berperan aktif sekali di sini, sangat berkontribusi dan mempunyai banyak sekali kegunaan ya, fungsinya, yang diantaranya adalah menjaga sistem imun kita untuk sehat dan kuat. Apabila kita mengalami ketidakseimbangan mikrobioma usus atau bakteri di usus kita itu menjadi tidak seimbang, itu sering disebut dysbiosis. Jadi intinya bakteri baiknya itu kalah jumlahnya dibandingkan bakteri buruk. Nah, itu kita mulai mengalami berbagai gangguan penyakit. Sistem imun kita biasanya mulai menurun di situ. Saya ingin bahas sedikit saja persisnya mikrobioma itu seperti apa. Mikrobioma yang ada dalam tubuh kita itu sebetulnya kumpulan dari berbagai mikroorganisme. Itu ada bakteri, ada virus, ada yeast, ya, ada jamur, ada protozoa, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bisa ditemukan hidup secara alami dalam tubuh kita. Kita adalah hostnya. Terdapatnya sebagian besar ada di usus besar, tapi juga
di luar usus kita tuh ada di dalam kulit kita juga. Ya, ada pada kulit kita, ada di berbagai bagian dari tubuh kita sebetulnya mikrobioma ini. Perannya sangat besar sekali dalam kesehatan dan wellness kita. Jadi sebetulnya itu sangat mempengaruhi, selain mempengaruhi meningkatkan sistem imun itu tadi, si mikrobioma itu sebetulnya sangat membantu mencerna berbagai makanan, bahkan penyerapan zat-zat gizi, bahkan membantu memproduksi berbagai vitamin, khususnya vitamin B, vitamin K, dan hormon dan neurotransmitter kita. Bakteri baik itu mampu menekan perkembangbiakan bakteri buruk atau patogen. Ya. Jadi sebetulnya mikrobioma yang balance, yang lebih banyak jumlah bakteri baiknya dibandingkan bakteri buruknya, itu sangat-sangat kita butuhkan, Ibu Bapak, untuk menjaga kesehatan dan wellness kita. Ketidakseimbangan mikrobioma atau dysbiosis itu tadilah yang menjadi salah satu penyebab peradangan itu tadi atau inflamasi. Penyebab obesitas juga dan ujung-ujungnya menyebabkan berbagai penyakit kronis. Nah, jadi tadi di antara pola makan sehat kita, whole food itu tadi, di antaranya kita tuh perlu mengkonsumsi berbagai makanan probiotik dan prebiotik. Contoh probiotik, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya, yogurt. Yogurt tuh mungkin kita semua sudah tahu dan sudah mulai mengkonsumsinya. Ada yang tahu mungkin kefir, ya. Kefir ada yang kefir dari susu, kefir dari kelapa, kefir air. Lalu ada sauerkraut, ini bentuknya mirip seperti acar gitu ya. Tapi bukan acar, tapi dia tuh sebetulnya dari kubis yang difermentasi. Lalu tempe pastinya ya, pasti kita semua pernah makan tempe. Kemudian dari Korea itu ada kimchi, lalu kemudian dari Jepang ada natto, miso, lalu ada apple cider vinegar, dan sebetulnya masih ada banyak lagi jenis probiotik lainnya. Nah, probiotik itu intinya pro-life atau mendukung kehidupan. Jadi makanan-makanan yang bersifat probiotik, makanan tersebut artinya adalah makanan yang difermentasi dan hasil fermentasinya itu mengandung atau mempunyai banyak probiotiknya di dalamnya, banyak bakteri baiknya. Sedangkan prebiotik itu adalah makanannya probiotik ini. Prebiotik adalah makanan bakteri baik. Oke. Itu dapat kita temui di mana? Di yang tinggi kandungan prebiotiknya adalah berbagai bawang-bawangan. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, ya. Kemudian asparagus, kemudian pisang yang belum mateng, itu juga tinggi prebiotiknya. Dan tentu saja Ibu Bapak, di semua sayur dan buah itu mengandung prebiotik. Oke, nah jadi yang kita inginkan untuk lebih menjadi sehat saat ini, hari gini ya, kita tidak mengikuti lagi pola hidup 4 sehat 5 sempurna, atau kalau kita ingat piramida yang lama, di mana sebetulnya yang paling besar bagian bawah itu isinya karbohidrat. Ya. Kalau sekarang kita ingin sehat, inti utama di bagian bawah sini kita sebanyak-banyaknya makan sayur. Ya. Lalu kemudian kita banyak makan buah, atau saya sebenarnya lebih setuju yang ini, sayur lebih banyak daripada buah. Kemudian baru kita makan proteinnya, lalu kita baru makan karbohidratnya, lalu lemak secukupnya, lemak yang sehat itu tadi, kemudian sesekali bolehlah kita makan dessert. Ya. Oke, itu untuk whole food-nya Bapak Ibu. Nanti bisa kita tanyakan lebih lanjut ya di tanya jawab, sesi tanya jawab. Sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai berpuasa.
karena ini marak sekali dan saya mendapatkan banyak pertanyaan seputar intermittent fasting atau bagaimana cara berpuasa yang baik. Mari kita bahas apa itu intermittent fasting, manfaatnya, strateginya, lalu sebetulnya ada nggak sih yang nggak boleh berpuasa? Ya? Oke. Puasa intermittent fasting itu sebetulnya yang ditekankan di sini bukan pada pembatasan kalori, tetapi fokusnya di sini lebih kepada pembatasan waktu makan. Jadi waktu makannya yang dibatasi. Jadi antara waktu makan yang pendek dengan waktu puasa yang lebih panjang. Ya. Memang ada salah satu bentuk intermittent fasting yang selain membatasi waktu, membatasi kalori juga ada. Tapi pada umumnya yang lebih difokuskan adalah pembatasan pada waktu. Di saat berpuasa, di saat waktu tidak makannya, waktu puasanya itu, masih boleh minum air putih. Beda dengan berpuasa mungkin umat muslim ya, kita tidak boleh minum air putih sama sekali, tapi kalau intermittent fasting, kita boleh minum air, kita masih boleh mengkonsumsi biasanya cairan yang tidak mengandung kalori. Jadi air putih boleh, teh herbal atau teh dan kopi masih boleh. Ya, kemudian ada berbagai strategi ya, ada beda-beda tipe-tipenya intermittent fasting. Dari yang paling mudah itu yang dilakukan 12-14 jam. Itu sebetulnya apabila kita sudah kosong 12 jam sampai 14 jam itu sudah termasuk sebetulnya intermittent fasting yang sangat simple, sangat gentle, ya. Ambil contoh misalnya kita selesai makan jam 7 malam, lalu kita baru boleh breakfast itu paling cepat jam 7 lewat atau mungkin jam 9 pagi besokannya. Nah, itu sudah termasuk di sini. Yang sudah terbiasa melakukan di sini tidak jadi menjadi gampang, boleh mencoba yang lebih berat. Yang 16 jam puasa, lalu 8 jam window untuk makan. Bahkan boleh yang sedikit lebih berat lagi, 18 jam puasanya, lalu makannya kurun waktunya cuma 6 jam. Jadi misalnya kita stop makan jam 7 malam, maka boleh makan itu baru jam 8, 9, 10, 11. Kurang lebih jam 11, jam 12, bahkan sampai jam 1 siang baru boleh makan. Jadi skip breakfast-nya. Itu 16-8 atau 18-6 istilahnya. Lalu kalau sudah lebih terbiasa lagi mau mencoba yang 24 boleh, 20 jam kosong, 4 jam window makan. Atau dengan kata lain, 1 kali makan kenyang. Ya. Variasi lainnya, kita nggak mau puasa seperti itu. Tapi dalam seminggu kita puasa sekali, tapi 24 jam. Benar-benar nggak makan, cuma minum air putih saja. Ada juga variasi seperti itu. Lalu ada juga lebih jarang ya, metode 5-2. Nah, di sini intinya hanya dalam 2 hari, dalam seminggu, itu konsumsi makanan di bawah 500 kalori. Jadi ini juga pengontrolan pembatasan kalori, tapi hanya 2 kali dalam seminggu. Sedangkan 5 harinya itu makan seperti biasa. Yang umum dilakukan adalah yang pertama dan yang kedua, biasanya antara 12 jam, 14 jam, atau 16-8, 18-6. Yang sudah dapat rasakan manfaat besar, itu sebetulnya di 16-8 ini sudah cukup. Kita sudah mulai merasakan berbagai macam manfaat dari berpuasa saat kita melakukan 16-8. Metode 16-8 itu tadi. Oke, beberapa contoh manfaat dari berpuasa intermittent itu dapat menurunkan berat badan dan menurunkan kadar lemak. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita cari ya, yang utamanya, walaupun otomatis
Kalau kita intermittent fasting, pasti berat badan kita turun. Kemudian craving kita pasti berkurang. Nah, tapi yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, ini mengurangi peradangan kronis itu tadi. Dengan kita rutin berpuasa intermittent, sebetulnya kadar inflamasi di tubuh kita berkurang juga. Karena proses intermittent fasting itu sebetulnya sangat membantu tubuh kita untuk melakukan detox. Oke. Nah, intermittent fasting itu sendiri juga ternyata meningkatkan bakteri baik itu tadi. Jadi menyeimbangkan mikrobioma pada tubuh kita, memperbaiki pencernaan pastinya. Kemudian itu tadi ujung-ujungnya kalau pencernaan kita sehat, sistem imun kita pasti sehat juga karena mikrobioma di tubuh kita itu seimbang. Nah, karena kadar inflamasi berkurang, peradangan kronis berkurang, termasuk kita melindungi sel-sel syaraf dan otak kita dari berbagai penyakit neurodegeneratif. Dengan kita melakukan intermittent fasting, itu juga biasanya gula darah kita, tensi kita maupun kolesterol kita semuanya jauh lebih terkontrol. Bahkan yang tadinya kurang baik bisa pelan-pelan menjadi lebih baik. Apabila kita melakukan rutin dan setidaknya kita lakukan itu di 16 jam itu tadi, 16 jam puasa, 8 jam window makan, itu kita mulai merasakan efek autofagi atau istilahnya tubuh kita mendaur ulang. Sel-sel mati, sel-sel rusak di tubuh kita dijadikan energi, lalu kemudian energi tersebut digunakan untuk membentuk sel baru. Itu jadi tubuh kita lebih optimum, efisien, mendaur ulang sel rusak di tubuh kita menjadi menghasilkan sel baru atau stem cell. Nah, autofagi ini sangat membantu untuk mencegah penuaan dini dan melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit degeneratif. Ya, oke. Tapi ada sedikit warning yang mesti hati-hati. Jangan semata-mata kita melakukan intermittent fasting apabila kita sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Yang berikutnya juga hati-hati kalau kita sudah sangat underweight ya, atau sudah sangat malnutrisi. Kemudian bagi mereka yang sedang stres berat, bahkan depresi, untuk wanita yang kadar estrogennya sudah rendah dan mungkin sudah ada sudah hasil pemeriksaan segala ya, itu tidak dianjurkan juga untuk serta-merta berpuasa. Lalu bagi mereka yang ada riwayat eating disorder, ada masalah tidur kronis, pola tidurnya sangat-sangat terganggu, atau diabetes, tapi khususnya diabetes tipe 1. Karena diabetes tipe 1 itu termasuknya autoimun. Kemudian bagi mereka yang sedang dalam pengobatan atau penyembuhan kanker ya, didiagnosa kanker, atau ada masalah autoimun yang akut, atau masalah-masalah imunodefisiensi lainnya, lalu masalah pencernaan akut seperti MAH yang lagi akut gitu ya, GERD yang lagi akut, atau bagi mereka yang banyak sedang mengkonsumsi obat. Biasanya kalau kita mengkonsumsi obat, kita butuh sambil makan, kalau enggak kita sakit MAH ya. Nah, jadi itu pun sebaiknya jangan berpuasa dulu. Atau bagi mereka yang masih dalam masa pertumbuhan ya, di bawah 18 tahun, baiknya juga belum dianjurkan untuk berpuasa ini. Oke, sekarang jadi bagaimana sebetulnya dapat kita simpulkan apabila kita menggunakan makanan sebagai obat, maka mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai penyakit kronis. Oke? Karena di dalam makanan yang sehat itu kita akan mendapati
antioksidan, serat, vitamin, mineral, dan berbagai zat antiinflamasi di dalam makanan tersebut. Sehingga makanan yang kita konsumsi keseharian sekaligus merupakan terapi buat kita. Kemudian kesimpulannya kita perlu menghindari, kalau kita mau sehat, kita perlu membatasi gorengan, membatasi makanan-makanan yang diproses secara agresif atau ultra proses atau junk food, atau biasanya masuk dalam kategori fast food juga termasuk di dalam sini, ya. Karena makanan tersebut hampir pasti zat gizinya sangat rendah, tapi hanya kalorinya aja yang masih tersisa. Bahkan zat aditifnya banyak di dalamnya. Jadi itu bisa dibilang racun bagi tubuh. Kemudian untuk yang masak di rumah, baiknya juga tidak dipanaskan berkali-kali, tidak overcook ya, tidak dimasak berulang-ulang gitu ya. Kemudian, nah ini penting sekali, penuhi piring kita itu dengan sayuran yang warna-warni, bukan dengan karbohidrat yang terlalu banyak lagi atau nasi yang banyak, tetapi sebenarnya kita sekarang mulai fokus pada sayur yang banyak. Kemudian tidak dianjurkan sama sekali untuk minum minuman manis terlalu sering atau nambah-nambah gula yang tidak perlu-perlu. Sebenarnya minum air putih adalah air terbaik, minuman terbaik untuk kita semua. Kemudian penambahan gula itu sebetulnya apabila sangat perlu saja, baru kita tambah gula. Jangan monoton, jangan overeating. Kemudian pastikan kita memilih minyak yang sehat untuk memasak keseharian. Pastikan cukup minum air putih, kita bisa gunakan formula ini, 33 kali berat badan dalam kilogram, kita akan mendapatkan mililiter minimum dalam sehari. Tentu saja ini minimum, Ibu Bapak, tergantung aktivitas masing-masing. Apabila kita olahraga, apabila kita kebanyakan di AC, apabila kita minum teh dan kopi, minum obat, harus lebih banyak lagi konsumsinya, air putih. Ini minimumnya. Oke. Kemudian intermittent fasting itu terbukti sudah banyak studi ya, memberikan banyak manfaat kesehatan. Jadi bagi yang siap untuk mencoba silahkan. Lalu usahakan stop makan sebelum tidur tuh 2-3 jam perut sudah kosong. Ya. Nah yang paling penting Ibu Bapak, kita memberikan yang terbaik saja, tapi kita jangan stres karena kita kepingin perfect, kepingin sempurna, langsung mau melakukan semuanya, malah jadi stres sendiri. Yang paling penting adalah perlahan tapi pasti kita coba aja berubah apapun yang kita bisa untuk menjadi lebih sehat pola makannya maupun lifestyle-nya. Kemudian makan dengan penuh syukur dan mindful karena tubuh kita adalah temple of God, itu penting sekali. Jadi ternyata selain kita bersyukur, makan yang relax, makan yang mindful, yang fokus hanya pada makanan, itu sangat membantu tubuh kita memproduksi enzim pencernaan. Nah, dengan demikian, makanan kita dapat dicerna dengan optimal dan akan menjadi sehat. Baik, Ibu Bapak, slide-nya sebetulnya sampai di situ. Saya kembalikan kepada moderator. Saya mungkin stop share. Ya, terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Cukup gamblang ya. Ibu, cukup jelas. Tapi bagi peserta masih banyak yang ingin ditanyakan, Bu, penasaran mereka tentunya. Silahkan, iya. Ya, sudah ada yang masuk Ibu, Bu Susan, yaitu datangnya dari, ini tanpa nama ya Bapak Ibu ya, Ibu Susan. Bu Susan mau tanya, kita boleh makan madu berapa banyak? Madu itu kan manis, apa bisa menyebabkan diabetes? Terima kasih. Ya, Silakan, ya, Ibu. betul sekali. Jadi bagaimanapun juga madu kandungan gulanya tetap tinggi. Memang dia termasuk pemanis buatan
yang relatif lebih aman daripada gula-gula rafinasi ya, tapi tetap ada batasannya, Ibu Bapak. Terutama bagi mereka yang sudah tahu ada diabetes, itu tolong dibatasi cuma 1 sendok makan saja per hari. Bagi yang itu pun mungkin nggak perlu setiap hari. Tapi bagi yang pada umumnya gula darahnya cukup terkontrol, itu juga maksimum 2 sendok makan per hari. Jadi bukan berarti mau dikonsumsi setiap hari ataupun sampai berkali-kali, tidak dianjurkan juga. Oke. Baik. Ya, tadi Ibu pertanyaan pertama dari Ibu Tosca tentunya. Terima kasih Ibu Tosca pertanyaannya yang pertama. Thank you. Terima Iya. kasih. Terima kasih Ibu Tosca dan juga penjelasan dari Ibu Susan. Pertanyaan kedua datangnya dari Ibu Rini Soeharto. Apa semua jenis sayuran bagus untuk tubuh? Karena ada beberapa jenis sayur harus dihindari untuk yang menderita sakit. Ya. Ya. Silakan, Bu Iya. Susan. Jadi bagi yang tidak ada masalah kesehatan yang khusus, spesifik, itu sebetulnya semua sayur bagus, tidak ada pantangan. Tapi memang betul, bagi yang mungkin ambil contoh ada asam urat misalnya, terutama yang sering mendapati gout gitu ya. Untuk sementara, itu baiknya mungkin menghindari sayuran tertentu pada saat sedang kumar. Ambil contoh misalnya kangkung gitu ya. Tapi bukan berarti apabila asam uratnya sudah terkontrol menjadi tidak berani makan sayur gitu. Jadi dalam hal ini sekalipun kita ada asam urat misalnya, itu kita tidak boleh semata-mata menghindari sayur. Bukan sayur yang sebetulnya perlu kita hindari yang utama. Asam urat sekalipun asam urat pun sebetulnya pemicu utamanya bukan dari sayur, tetapi dari konsumsi berlebihan gula atau fruktos khususnya ya, gula, kemudian mungkin berlebihan konsumsi protein-protein hewani. Gitu. Jadi mungkin di situ dulu yang perlu dipantang. Kalau sudah terkontrol asam uratnya, kembali makan sayur. Gitu. Jadi sebetulnya sayur itu sering dijadikan kambing hitam, padahal mungkin kalaupun perlu dibatasi untuk sementara saja. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Ya, terima kasih Bu Susan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak Buana. Izin bertanya Ibu Susan, IF itu dilakukan untuk kurun waktu tertentu atau selamanya, atau menjadi lifestyle, maksudnya begitu Ibu. Bagaimana Ibu jawabannya? Terima kasih. Ya, jadi kalau kita mau melakukan intermittent fasting yang paling simple, gentle itu tadi 12 jam, 14 jam, itu boleh dilakukan selamanya sebetulnya. Karena bagus sebetulnya tubuh kita tuh mendapatkan waktu 12 jam kosong, sehingga bisa bersih-bersih, bisa detox. Seperti contohnya dapur kita gitu ya, kalau masak terus kotor terus gitu kan. Nah, 12 jam kosong itu sangat diperlukan sebetulnya untuk tubuh kita bebenah dan bersih-bersih. Jadi kalau yang gentle, simple, monggo itu boleh diterapkan kalau sudah biasa, mau selamanya boleh. Nah, kemudian kalau yang 16-8 atau 18-6 itu sebetulnya dinamis saja. Jadi tergantung aktivitas mungkin ya. Apabila kita mungkin lagi banyak deadline gitu, lagi sangat sibuk, lagi stres, ya mungkin kita nggak berpuasa dulu. Tapi nanti sudah lebih rileks kita boleh berpuasa lagi. Terutama mungkin untuk wanita, yang terkadang kalau wanita itu agak beda ya dibandingkan pria, karena terutama menjelang PMS gitu ya, menjelang menstruasi. Jadi biasanya karena hormonal changes itu tadi, bagi wanita tidak selalu mudah semata-mata melakukan intermittent fasting mendekati masa-masa PMS itu tadi. Gitu. Jadi bisa dinamis saja. Yang lebih berat, intermittent fasting yang lebih berat itu dinamis saja, tapi yang simple boleh dilakukan
setiap hari. Ya, Ya. baik Bu Susan, untuk jawabannya untuk Ibu Buana atau Pak Buana. Selanjutnya Ibu Susan, ini pertanyaan dari Ibu Joyce Marta dari Jemaat GKI Gayung Sari Surabaya. Ibu Susan praktek di mana? Saya ingin konsultasi gizi untuk penderita chronic inflammation di bagian mata. Terima kasih. Oh, iya. Saya praktek di Jakarta, Ibu. Tapi untuk nutrisi memang sama saja karena kita bisa melalui online. Ya, jadi klien-klien juga bisa dari mana saja sebetulnya sekarang karena kita bisa menggunakan video. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Bapak Weli. Bu Susan, jika tiap bangun tidur pagi sebelum makan pagi, langsung konsumsi lemon dan air hangat. Apakah bagus untuk kesehatan Ibu? Saya tiap hari sebelum makan pagi konsumsi lemon hangat, kadang hari berikutnya saya ganti jus tomat, semuanya tanpa gula. Terima kasih. Ya, bagi yang tidak ada masalah mah akut, konsumsi lemon di pagi hari perut kosong itu relatif baik untuk populasi general. Eh, tapi mungkin jangan sampai terlalu panas atau terlalu hangat karena eh, vitamin-vitamin yang ada dalam lemon bisa rusak. Jadi konsumsi lemon itu sebaiknya dengan menggunakan air biasa atau kalau mau sedikit hangat tapi jangan panas. Dan langsung harus diminum supaya jangan sampai teroksidasi vitaminnya. Kemudian tapi setelah itu tetap harus diikuti dengan air putih kalau pagi ya. Jadi mesti paling sedikit kita 2 gelas air putih itu perlu tercapai kalau pagi. Jadi habis minum lemon, lanjut dengan air putih atau dibalik dulu, air putih 1 gelas dulu, air hangat boleh, lanjut minum air lemon. Kalau tomat, saya biasanya tidak begitu menganjurkan karena kalau tomat itu tingkat asidiknya agak beda. Bagi sebagian orang tomat itu dapat memicu mah ya, lain sama lemon gitu. Jadi kalau lemon iya itu sudah ada penelitiannya juga studi banyak yang menemukan benefitnya seperti itu, manfaatnya perut kosong diminum pagi-pagi. Tapi kalau tomat masih pro dan kontra. Baik. Ya. Selanjutnya Ibu Susan dari Bapak Doni Steven. Izin bertanya Bu Susan mengenai hal berpuasa untuk batasan makan beratnya di malam hari, apakah di jam 7 malam atau di jam 6 sore jika berpuasa 12-14 jam atau 16/8 atau seperti apa durasinya Bu? Terima kasih. Baik, sebetulnya kita perlu hitung mundur dari jam tidur kita biasanya. Jadi kita pakai patokan idealnya 3 jam sebelum kita tidur itu perut sudah kosong. Jadi memang kita ada berbagai macam kesibukan ya zaman sekarang ini gitu, kita tidak bisa tidur ideal selalu jam 11 malam, jam 10 gitu. Kadang-kadang kita masih harus tidur larut malam karena satu dan lain hal. Walaupun sebetulnya itu tidak ideal seperti itu, bagusnya kita untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, cukup, bangun segar, itu kita tidur tidak lebih dari jam 11 malam, gitu ya. Diusahakan di bawah jam 12 malam lah, gitu. Nah, dari situ kita hitung mundur, 3 jam tuh perut sudah kosong. Yang paling aman biasanya antara jam 6, jam 7 kita stop makan sih sebetulnya, di situ. Jadi, kalau kita jam 6 sore atau jam 7 sore kita stop makan, maka tinggal kita hitung 16 jamnya kebesokannya. Biasanya di situ. Baik, Ibu. Selanjutnya dari Ibu Rini Soeharto, GERD banyak dialami oleh anak-anak muda.
seringkali diabaikan oleh mereka penderita. Apa bisa disembuhkan GERD itu, Bu Susan? Terima kasih. Ya, sangat bisa sebetulnya. Cuman memang bukan bukan cepat ya. Untuk kita menyembuhkan GERD itu perubahan lifestyle, perubahan pola makan, termasuk pola tidur itu tadi mesti diadaptasi. Iya. Jadi erat kaitannya GERD itu dengan stres dan dengan pola makan dan pola tidur sebetulnya. Baik. Selanjutnya Ibu, dari Ibu Monica, Bu Susan izin bertanya, jika kita akan membuat jus sayur dan buah, sebaiknya komposisinya bagaimana, Bu? Apakah bisa sebagai bahan sarapan? Terima kasih penjelasannya. Baik, yang dimaksud jus mungkin seringkali kita menggunakan istilah yang hampir sama antara jus dan smoothie. Eh, Namun sebetulnya ada sedikit perbedaan. Jus itu intinya tanpa serat sebetulnya. Jus itu kalau ibu bapak tahu seringkali jus itu yang menggunakan slow juicer yang diambil airnya saja, dipisahkan dari seratnya atau seratnya disaring. Itu sebetulnya jus. Sedangkan smoothie itu yang seratnya ikut. Jadi bentuknya lebih kental. Nah, untuk jus eh, jus sendiri jadi artinya yang cair, yang seratnya itu tidak ikut, itu tidak dianjurkan kita ngejus buah. Ini loh. Jadi buah itu sebetulnya hanya kalaupun mau dipakai untuk campuran jus sayur masih bisa, tapi komposisinya sangat lebih sedikit daripada sayurnya. Jadi 2/3 itu mesti sayuran, lalu buah itu sepertiganya atau kurang. Hanya sebagai untuk perasa, mungkin untuk nggak terlalu pahit gitu rasanya. Tapi kalau smoothies masih bisa sesekali kita smoothie gabungan buah dan sayur atau sesekali smoothie buah. Karena apa? Masih ada seratnya. Eh, saya sendiri sebetulnya selalu lebih pro kepada buah potong kalau untuk buah ya. Tapi kalau untuk sayur itu boleh di jus maupun di smoothie boleh. Terutama kalau kita mau makan sayur tumis, sayur kukus, sayur sup itu nggak kekejar. Kita mau nambah jumlah sayur kita melalui smoothie atau melalui jus boleh. Jadi komposisinya itu kurang lebih nggak usah banyak-banyak dalam satu kali ngejus gitu ya, atau satu kali bikin smoothie itu cuma terdiri dari 2 sampai 3 macam sayur saja gitu. Ditambah sedikit buah atau gabungan buah gitu masih bisa untuk smoothie. Jadi misalnya ambil contoh kalau kita mau jus sayur, jus itu artinya sekali lagi yang cair, yang dipisahkan seratnya, itu jus sayur, contohnya misalnya kita jus timun, sama bok choy, sama mungkin tambahannya seledri. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau smoothie kita mungkin bisa bikin misalnya bok choy, kita tambahkan dengan mungkin buah naga atau buah alpukat gitu, dengan air kelapa muda misalnya, atau tambahan 1 macam sayur lagi misalnya bayam. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu apakah boleh dibuat sarapan? Boleh-boleh saja. Bagi yang sudah terbiasa, lagi-lagi tidak ada salah dan benar di sini. Bagi sebagian orang, sarapan itu ada yang kepingin hangat. Jadi kalau jus-jusan, smoothies itu terasa dingin, nggak nyaman, pilek setelah itu mungkin nggak cocok. Yang lebih cenderung makanan hangat, yang sup, yang kaldu-kaldu gitu ya, yang sifatnya masakan. Okay. Nah, jadi kembali ke masing-masing. Kalau cocok, dirasakan tidak kembung, tidak pilek, tidak ada jadi tidak menyebabkan hidung mampet dan lain sebagainya, boleh-boleh saja kita bikin smoothie atau bikin jus sayur di pagi hari. Baik, Bu Susan. Selanjutnya, Bu Susan, pertanyaan berikutnya dari Ibu Christine. Untuk berpuasa,
Bagi saya yang lebih mudah adalah tidak makan pagi. Bukankah makan pagi seharusnya tidak dilewatkan, Bu Susan? Terima kasih. Iya, Ibu. Dalam konsep intermittent fasting, sebenarnya seringkali yang terjadi kita memang skip makan pagi. Kalau dilihat tadi jamnya, itu kan, misalnya kita mau mengadaptasi yang 16:08, kita stop makan jam 7, itu berarti kita baru makan lagi sekitar jam 12-an, jam 11 ke atas. Jadi, biasanya kita skip makan pagi memang di situ. Dan terbukti, mungkin kalau dulu ya, ada wejangan bahwa jangan skip breakfast, skip makan pagi, nanti sakit mah, nanti jadi ini, itu. Ternyata sekarang dari studi-studi yang belakangan ini, ternyata itu tidak benar lagi. Bahkan terbukti intermittent fasting atau bahkan makan kenyang 2 kali saja dalam sehari atau makan kenyang sekali aja dalam sehari itu berdampak sangat positif dalam menurunkan kadar inflamasi gitu. Jadi tidak apa-apa Ibu kalau merasa tidak lapar mau skip makan pagi. Saya pun sendiri cukup sering skip makan pagi apabila saya sedang menerapkan intermittent fasting itu. Baik. Selanjutnya dari Bu Tosca, pisang yang muda atau yang matang yang banyak mengandung kalium, Bu? Oke. Kalau untuk kaliumnya, sebetulnya semua pisang berbeda jenisnya itu banyak, Ibu. Tapi yang beda di sini adalah seratnya sama kandungan gulanya yang berubah. Apabila sudah sangat matang, itu menjadi cenderung lebih tinggi gulanya, lebih tinggi kalorinya. Tapi kalau yang masih belum matang, itu lebih tinggi kandungan seratnya, terutama serat yang dapat dijadikan prebiotik bagi bakteri probiotik itu tadi. Ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Meta, bagaimana dengan diet keto? Pengaruhnya pada tubuh kita, Bu. Terima kasih. Baik, iya diet keto itu sering menjadi pertanyaan. Saya tidak bisa menganjurkan diet keto itu cocok untuk semua orang secara umum. Karena sebetulnya banyak sekali kondisi yang harus dicermati masing-masing. Dan sebetulnya diet keto itu sayangnya sering dilakukan dengan keliru. Yang terjadi di masyarakat sekarang ini sebetulnya bukan diet keto, tetapi diet tinggi protein kalau saya lihat. Jadi tidak diet keto yang seharusnya. Diet keto itu seharusnya dalam sehari itu kita konsumsi kurang lebih 80% lemak. 70-80% itu komposisi lemak, bukan protein. Dan itu beda sekali dengan penerapan keto yang saya lihat terjadi di masyarakat, di mana kebanyakan masyarakat itu berpantang karbohidrat, lalu mengkonsumsi lauk pauk yang ujung-ujungnya itu protein sebetulnya. Tuh. Jadi itu bukan diet keto sebetulnya seperti itu. Nah, kalau diet keto dilakukan dengan benar, memang betul ada studi dan memang sebagian besar dan memang betul cocok untuk sebagian kasus, khususnya bagi mereka yang mempunyai masalah dengan syaraf atau degeneratif neuro ya syaraf, itu sangat terbantu dengan diet keto. Bagi yang ingin lose weight, turun berat badan, mungkin diet keto termasuk yang bisa dilakukan di awal untuk menjadi cepat mendapatkan hasil. Boleh, tapi dengan benar, syaratnya melakukan dengan benar. Nah, apakah kalau sudah cocok dengan keto yang benar, kita boleh melakukannya seumur hidup? Saya sendiri masih sangat ragu-ragu untuk itu. Jadi
tetap itu di luar sana ada pro dan cons. Dan yang sulit adalah karena yang menerapkan diet keto yang benar juga jarang sebetulnya. Itu tadi, kebanyakan menerapkannya dengan cara keliru. Jadi agak susah dilihat ya ininya, betul-betul manfaatnya gitu. Jadi hanya orang tertentu yang saya lihat mampu melakukan keto dengan benar. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Bu Susan penjelasannya. Iya. Selanjutnya pertanyaan berikut dari Bapak Herman. Tolong tanya Bu, butter apakah tidak membuat gemuk? Ya, kalau kita konsumsi kebanyakan butter, jatuhnya di kebanyakan lemak, fat, pasti tetap gemuk juga, Pak. Kalau memang kita over ya konsumsinya. Kecuali diet keto yang benar itu tadi. Kalau kita diet ketonya benar, memang dalam keseharian pola makan kita hampir tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Tapi juga hampir tidak mengkonsumsi protein. Jadi memang fokusnya di lemak khusus, lemak sehat. Itu lain. Tapi kalau kita tidak menerapkan diet keto, kita konsumsi kebanyakan lemak apapun, sekalipun itu termasuk lemak sehat, yang merupakan contohnya butter, atau minyak kelapa, minyak zaitun yang extra virgin gitu ya, yang termasuk sehat. Kalau kita kebanyakan, tetap bisa menjadi problem lainnya. Di antaranya mungkin kenaikan berat badan itu sendiri, terutama kalau itu dibarengi dengan konsumsi karbohidrat yang tinggi juga. Gitu. Jadi, ya betul, kalau kita kebanyakan bisa menyebabkan kita kegemukan juga. Ya. Selanjutnya Bu Susan, pertanyaan dari Ibu Filia. Kalau Bu mau tanya, untuk anak balita apakah ada batasan susu formula berapa mili sehari mengingat sekarang gulanya tinggi? Terima kasih. Ya, untuk balita yang sudah beraktivitas dan sebetulnya sudah makan makanan keluarga, susu formula atau susu-susu lain sebaiknya sih mulai dikurang-kurangi, bahkan ditiadakan sebetulnya. Dan diganti dengan pola makan yang solid. Jadi mengadaptasi pola makan keluarga. Susu masih boleh diberikan untuk masa transisi sebetulnya. Tidak perlu lagi dijadikan yang utama, bahkan menjadi keharusan. Jadi apabila balita sudah aktif, sudah makan, apapun sudah mulai bisa dimakan sebetulnya, itu tidak lagi kita tergantung dari susu, khususnya susu formula. Jadi makanlah yang seperti orang tuanya makan keluarga saja, mengikuti kaidah whole food itu tadi, pola makan yang sehat itu tadi. Jadi perbanyak sayuran, perbanyak buah, protein, dan lain sebagainya. Baik, Fris barangkali ya. Pak Denny-nya lagi terlempar nih kayak Bu. Sebentar saya bacakan. Filia ya terakhir ya. Ini saya bacakan lagi dari Ibu Suryaningsih. Bagaimana dengan nasi yang dimasukkan kulkas? Apakah bisa menurunkan kalorinya? Iya, betul. Nasi yang sudah didinginkan dulu, kemudian nggak masalah kalau mau dipanasin lagi setelah didinginkan, itu betul menurunkan kalori. Kenapa? Karena sebetulnya komposisi gula yang ada di nasi panas gitu, nasi, apabila didinginkan itu berubah menjadi resistant starch atau berubah menjadi serat, di mana itu tidak lagi mudah untuk dicerna, sehingga jatuhnya lebih seperti fiber atau serat itu tadi.
Jadi oleh karena itu mengurangi kadar gulanya. Jadi betul. Terima kasih Ibu penjelasannya. Saya sudah menjalankan pola itu. Bagus Ibu, bagus sekali. Iya, Sekalian banyak, saya masukkan di timbal, setelah taruh di kulkas. Karena Kak, udah banyak sekali untuk mengenai hal ini, saya sudah coba. Terima kasih. mantap. Terima kasih Bu Suryaningsih. Bagus sekali Ibu. Iya, terima kasih. Pertanyaan di chat sudah habis. Mungkin dari Bapak Ibu mau yang langsung tanya sama Bu Susan yang raise hand. Masih dibuka kesempatan bertanya jawab. Ayo, Pak Bu, Herman. mau tanya Bu, menyambung yang tadi nasi dimasukkan kulkas, katanya kan gulanya berkurang. Nah kalau setelah dari kulkas besoknya dipanasi lagi, gulanya bertambah atau tetap sudah gulanya? Iya, jadi dipanasi lagi besokannya nggak apa-apa, gulanya nggak nambah. Karena sudah jadi resistant starch, jadi fiber itu nggak akan berubah jadi gula lagi. Iya. Berarti lebih baik makannya besoknya ya Bu? Betul, betul, betul. Iya, itu lebih bagus. Masak hari ini masuk kulkas dulu, Iya, makannya besok. betul. Iya. Betul. Maaf, gangguan tadi. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Iya. Ya, ini Pak Denny ada lagi yang Bertanya. Ini yang Pak Iwan yang belum dibaca. Ya, baik, terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk bertanya. Selamat malam Ibu Susan, luar biasa yang disampaikan paparannya sekalian, penjelasannya sehingga bisa menambah inilah motivasi buat kita untuk lebih sehat lagi. Maaf, yang saya tanyakan itu untuk makanan dan minuman kemasan, kan banyak itu yang dijual di supermarket ya. Jadi dari produk-produk dari perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, itu kan ada masa berlakunya kan juga lama ya kadang-kadang. Itu apakah juga baik dikonsumsi atau tidak itu? Karena biasanya kalau dari pabrikan itu biasanya sudah mempergunakan bahan pengawet ya, zat pengawet. Itu aja Ibu Susan yang saya tanyakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak. Ya, itu tadi minuman-minuman kemasan sebaiknya dikurangi atau dihindari Pak. Karena Bapak betul, pengawet itu termasuk zat aditif itu tadi. Sehingga makanya minuman tersebut bisa berusia panjang. Nah, itu apabila kita konsumsi sesekali sih nggak apa-apa. Tapi apabila kita keseringan konsumsi seperti itu, pengawetnya itu lama-lama bertumpuk menjadi toksik itu bagi tubuh kita. Ya, itu masuknya zat aditif itu tadi. Jadi mirip pewarna, pengawet, pemanis buatan, MSG, semua itu. Iya, baiknya dihindari atau ditiadakan, dikurangi. Baik. Begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bu Susan, pertanyaan Bapak merupakan itu ya, pertanyaan terakhir ya. Karena terbatasnya waktu yang ada dan mungkin ada kesimpulan dari Ibu Susan dan sebagai penutup dari pertemuan kita. Baik. Itu ada yang mau tanya satu lagi ya. Pak? Yang lagi, silakan mungkin satu pertanyaan lagi. Untuk saya. Iya, sama ada yang raise hand itu.
Oh baik, silakan. Mungkin beri kesempatan lagi. Ini dari Nani ya. Bu Nani. Iya. Ya, silakan Ibu. Yuk, Bu, yogurt apa yang baik? Juga saya pernah mendapat pengertian katanya yogurt itu nggak boleh nggak boleh kita konsumsi. Yang benar yang mana ya, Bu? Dan kalau Oh, memang konsumsi mana yang baik? baik-baik. Iya, yogurt itu sekarang masalahnya banyak yang komersil. Nah, yogurt komersil yang di supermarket itu pada umumnya memang tinggi gula dan mungkin sebagian besar menggunakan pewarna. Dan yang disayangkan itu jumlah bakteri baiknya atau jumlah probiotiknya di dalam yogurt itu seringkali tidak banyak atau sudah mati. Nah, jadi kalau kita mau konsumsi yogurt, itu baiknya kita cari dari yang homemade gitu, Bu. Jadi tidak dianjurkan, memang idealnya kita cari dari yang memang membuat yogurt homemade biasanya. Nah, itu beli di online itu juga ada. Kalau kami di Jakarta memang ada, itu yang sering kita bisa beli online. Jadi dengan demikian itu lebih bisa dipastikan komposisi bakteri baiknya masih ada. Gitu. Jadi mungkin itu sih mengenai yogurt, Bu. Itu sebabnya ada yang kurang menganjurkan kita minum yogurt karena komersil itu tadi dan hal itu tadi. Jadi banyak apa namanya gula dan lain sebagainya. Itu mungkin karena itu jadi kurang pro ya. Iya. Maaf, Saya minum, kalau saya Yakult. minum bakteri Iya. baik itu, saya minum bakteri baik yang bentuk tablet itu, saya sukanya masalah, Bu. Seperti kehausan atau bagaimana gitu. Ya, Kalau ya, ya. yang tablet-tablet itu, Betul. Jadi memang kita semua harus hati-hati konsumsi suplemen probiotik. Karena suplemen probiotik itu sebetulnya banyak sekali kita mesti trial error. Tidak semua orang serta-merta tuh cocok dengan suplemen probiotik tertentu. Jadi kita yang mesti mau untuk bereksperimen terhadap tubuh kita, karena sebetulnya kita tidak tahu persis bakteri kita di tubuh kita itu apa, gitu yang kita butuhkan apa. Jadi terkadang bakteri dari suplemen yang masuk, yang jumlahnya terlalu besar mungkin, koloninya terlalu banyak, nah itu malah berat sekali untuk pencernaan kita. Jadi memang konsumsi suplemen probiotik itu tricky, Bapak Ibu. Kita perlu cari masing-masing pas-pasannya. Saya sendiri sebetulnya lebih pro kalau kita bisa dari makanan semaksimal mungkin, baik itu ketercukupan probiotiknya maupun prebiotiknya kita dapat dari makanan, itu akan lebih baik. Iya. terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, Bu Susan. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Dari Ibu Syufang itu yang resen sama Bu Suryaningsih ya. Silakan Bu Yufang, Bu Suryaningsih. Malam. Iya. Malam, Bu. Malam. Saya mau tanya itu, katanya sekarang itu banyak ya kayak minuman-minuman yang dikemas itu meningkatkan kadar gula karena ada gula yang dipergunakan itu nggak bagus. Memang tingkat manisnya memang tinggi, tapi untuk kesehatan kita nggak bagus. Apakah itu betul atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Makasih. Makasih Ibu. Tadi bagian depannya saya agak terpotong, mungkin karena internet saya tadi sempat agak down ya. Bagian awalnya Ibu apa ya tadi ya? Maksud saya ada minuman kemasan kayak semacam ya teh ataupun yang lain itu kan menggunakan pemanis buatan. Nah, itu, katanya bisa meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Ya, betul Bu. Iya,
jadi artificial ya, pemanis buatan artificial sweetener itu sebetulnya saya sendiri sama-sama sekali tidak menganjurkan, karena pemanis buatan itu sebetulnya sangat toksik kimiawi. Itu permasalahannya itu nantinya, dan sudah banyak research-nya, studinya, kalau kita terlalu sering mengkonsumsi pemanis buatan seperti itu bisa memicu sel kanker malah. Bahkan bisa memicu berbagai masalah syaraf. Nah, jadi bahkan sudah diketemukan juga minum pemanis buatan, minuman-minuman mengandung pemanis buatan malah jadi gemuk, bukan malah lose weight. Jadi itu disebabkan karena sebetulnya pemanis buatan itu memicu inflamasi. Nah, jadi pemanis buatan itu bahkan lebih tidak baik dibandingkan gula. Begitu, Ibu. Jadi baiknya sih sangat dihindari ya untuk konsumsi pemanis buatan. Terutama ya produk-produk komersil itu ya, yang di sana di pasaran ya. Saya boleh tanya lagi satu ya, Bu? Halo, ya. Ya, Itu silakan, saya Bu. pengen tahu untuk intermittent itu maksudnya kerja tubuh kita itu bagaimana penjelasannya. Jadi kenapa kok dengan intermittent itu kok kita bisa dipakai untuk menurunkan berat badan. Jadi secara biologisnya itu apa yang menyebabkan bisa turunnya berat badan itu? Makasih. Iya, jadi sebetulnya ada banyak mekanismenya. Di antaranya dengan kita kosong 12 jam atau lebih, tubuh kita tuh masuk ke detoksifikasi proses. Detoksifikasinya lebih efektif, sehingga keluarnya racun-racun di tubuh kita itu bisa lebih efisien dan efektif. Itu yang pertama. Kedua, memang dengan kita berpuasa itu ditemukan sel darah putih, khususnya neutrofil ya, sel darah putih kita itu meningkat jumlahnya. Fungsinya meningkat, bukan jumlah tapi fungsinya meningkat, sehingga fungsi sistem imun kita meningkat. Nah, fungsi sistem imun kita meningkat, disitulah sistem imun kita menjadi lebih gencar, lebih efektif untuk membereskan berbagai kasus inflamasi maupun infeksi di saat seperti itu. Kemudian apabila kita masuk ke 16 jam, sudah berhasil ke 16 jam, tubuh kita mulai masuk ke proses yang namanya autofagi. Jadi autofagi itu melakukan tubuh kita tuh melakukan daur ulang sel mati dan sel yang sudah rusak. Daur ulang itu menghasilkan energi di mana nanti tubuh kita akan dipermudah untuk menghasilkan stem sel baru di situ. Jadi dengan kita berpuasa kita menstimulasi proses-proses itu semua. Iya. Jadi salah satunya diantaranya itu. Dan pastinya dengan kita berpuasa lemak kita ya, lemak tubuh itu disimpan ya Ibu Bapak. Apabila kita sudah makan terlalu banyak, maka lemak itu disimpan oleh tubuh kita. Nah, saat seseorang berpuasa, tubuh kita kan tidak ada kalori masuk, tidak ada kalori baru yang masuk, tidak ada gula yang masuk. Maka tubuh kita mulai menggunakan cadangan lemak kita untuk beraktivitas, untuk berpikir, untuk mengerjakan ini itu. Disitulah kita terjadi pembakaran lemak, penurunan berat badan. Itu terutama kalau kita ya. Nah, boleh dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau ada batasan, bagaimana itu? Iya, itu tadi Ibu. Jadi kalau kita mau melakukan yang cuma simple 12 jam sampai 14 jam, pada umumnya sih kita semua bisa itu lakukan. Mau seumur hidup juga bisa. Cuma 12 jam, 14 jam itu relatif gampang. Simple. Tapi kalau yang mau 16 jam puasa, itu tadi dinamis aja. Tergantung aktivitas kita mungkin, tergantung mungkin kalau wanita itu terutama, apakah sedang PMS, terus
kalau seseorang lagi stres, ya mungkin jangan intermittent 16 jam dulu gitu. Jadi dinamis aja. Tapi kita lakukan misalnya dalam sebulan kita lakukan 2 kali misalnya. Bulan depan kita lakukan 2 kali lagi selama seminggu misalnya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau yang berpuasanya kosongnya 12 jam sampai 14 jam itu boleh, pada umumnya itu relatif gampang. 12 jam 14 jam kosong itu boleh, silahkan, itu umur hidup boleh. Terima kasih. Kecuali mungkin sedang sakit ya. Kalau kita lagi sakit gitu ya, mungkin ya. Terima kasih, Dok. Baik, Bu Susan. Pertanyaan berikutnya, Bu, dari Dori atau Pak Dori. Bu Susan, apakah mengkonsumsi suplemen diet itu diperbolehkan atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Konsumsi suplemen diet untuk penurunan berat badan mungkin ya, Pak, di sini maksudnya ya. Saya sendiri kurang pro ya untuk itu. Bahkan kalau bisa sih jangan. Karena zat-zat seperti itu biasanya itu mirip obat sebetulnya kan. Jadi dia itu tidak tanpa side effect. Dan biasanya itu yang ditarget itu ke jantung itu, kemudian bisa juga nantinya ke ginjal. Jadi mungkin untuk sebagian orang yang pingin curi start gitu ya, pingin riset, ya mungkin ada yang bisa mendapatkan manfaatnya kalau itu interval pendek sekali gitu, short term. Tapi untuk jangka panjang sih itu sangat berisiko pada umumnya. Tapi kalau bisa sih saya pribadi jangan melakukan sih, kalau bisa tidak pergunakan itu. Ya. Baik. Iya Ibu, saya menyambung tadi pertanyaannya, minta maaf Pak Adi nih. Jadi kalau misalkan Bu, suplemen dietnya itu dalam bentuk herbal nutrisi seperti itu Bu. Biasa kan dulu ada yang pernah ditawarkan itu, memang saya pernah konsumsi, tapi dia bentuknya itu kayak minyak ikan, tapi yang sudah dikemas seperti itu, Bu. Tapi saya tidak terlalu memang tidak mengkonsumsinya terusan, jadi hanya untuk sebagai percobaan aja apakah ini berdampak atau tidak, dan ternyata setelah mencoba itu berdampaknya lebih ke pencernaan, agak lancar seperti itu, Bu. Oh ya Pak, ya. Jadi emang ada berbagai macam sih, ada yang seperti itu, ada juga yang mungkin dalam bentuk powder juga ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau yang sifatnya masih ada tambahan zat gizinya atau masih ada kandungannya itu terbuat dari sesuatu yang mungkin ada komposisi aktif nutrisinya, itu masih bukan sepenuhnya yang mungkin bisa dibilang obat gitu ya, yang keras gitu. Tapi tetap biasanya bahkan di powder itu yang saya tahu di dalam kandungannya itu banyak zat aditifnya biasanya itu. Jadi suka ditambah macam-macam juga sih, dan nutrisinya itu sendiri biasanya premix yang nggak semuanya natural, sebagian artificial gitu. Jadi saya sendiri mungkin gini, kalau misalnya itu masih yang tipenya seperti itu pakai untuk riset aja, kalau perlu riset gitu, short term. Tapi berjangka gitu ya, maksudnya setelah di stop nanti beberapa waktu atau mungkin bulan atau tahun berikutnya kalau pingin di riset kembali juga tidak masalah sebenarnya, Bu, atau kalau terpaksa ya. Jadi sebetulnya kalau seseorang belum mengadaptasi yang pola makan sehat itu, terus kebablas gitu ya, pola makannya kebablas, waduh,
Nah, itu kalau keadaan seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Susan. Baik, terima Baik, kasih Pak Ibu Pak. juga, Bu Susan. Satu Susan, lagi, ini Bu. satu lagi terakhir Bu, dari Ibu Nani. Pertanyaan terakhir ini Bu. Oh, Ini satu. Bu Surya Ningsih dulu apa dari tadi itu Pak. Bu Surya iya. Ningsih. Sedikit Silakan. aja Bu, Silakan, Bu. mengenai Ya. terima kasih. Mengenai minuman prebiotik, bagaimana dengan produk Yakult, Bu? Ya. Produk tersebut rasanya komposisi gulanya itu masih agak terlalu tinggi ya, Bu. Oh, Iya. iya. Saya Iya. sendiri lebih suka beli yang plain ya, Plain, yang iya, homemade sekarang dan plain, iya. plain. Iya. Oh, iya. Iya. Gulanya yang masih tinggi itu Bu ya. Sebetulnya Iya. bagus. Sebetulnya probiotiknya ada itu Bu ya. Saya kalau dibilang 100% yakin belum tentu juga ya. Terutama yang saya sering khawatir tuh yang komersil seperti itu karena transportasi ya. Terutama yang saya tahu Yakult kan juga ada yang di jalan-jalan itu Iya. seller-sellernya. Iya. Iya. Nah, biasanya rusak ya kalau dalam transportasi yang seperti itu. Oh, jadi lebih bagus yang homemade ya. Kalau saya selalu lebih menganjurkan seperti itu, Bu. Iya, dan plain. Plain. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, Bu Susan, terakhir Ibu ya, dari Bu Nani, air Ya. 1 liter plus buah misalnya nanas atau buah lain, semalaman besok diminum, apakah memang baik Bu? Kalau lebih dari 1 hari, misal 2 hari, apakah lebih baik? Atau masih lebih baik minum air putih? Kemudian harus disimpan di kulkas kah? Apa tidak boleh di luar kulkas? Terima kasih. Oke, untuk buah dan sayur sebaiknya selalu dalam keadaan dingin. Kemudian kalau untuk disimpan, sebetulnya saya kurang menyarankan karena sayur dan buah itu sebetulnya mudah teroksidasi. Jadi konsumsi sayur maupun buah, jus maupun smoothies, atau dalam bentuk cairan apapun, baiknya itu langsung diminum begitu dibuat. Itu idealnya. Kalaupun mau disimpan itu diusahakan jangan ada udaranya kemasannya. Jadi botolnya penuh. Jadi itu lebih mengurangi kemungkinan teroksidasi. Nah, untuk keseharian, untuk yang disimpan itu selalu yang pertama utama adalah air putih memang. Selalu. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Susan untuk Berarti semua pertanyaan diffus dari itu awal. nggak baik ya Bu ya? Diffus itu yang banyak di hotel atau di mana-mana itu nggak baik jadi ya Bu? Iya. Kalau saya kurang setuju ya, karena ya itu tadi sudah teroksidasi, ya. Ya, Betul. makasih Bu. Baik, Sama-sama terima kasih, Bu. Bu Nani. Bu Susan, mungkin ada kesimpulan Bu dari Ibu dan sebagai penutup dari webinar kita, Ya. penyuluhan kesehatan di malam hari ini, silakan. Iya, baik. Ibu Bapak, mudah-mudahan tadi sudah cukup jelas dan detail ya. Tapi intinya jangan stres. Mengikuti pola makan sehat itu bertahap tapi pasti. Apapun yang bisa kita lakukan dulu gitu. Jangan sampai mau melakukan pola makan sehat malah stres sendiri. Nanti malah jadi penyakit gitu, karena stres itu memicu penyakit. Jadi lakukan saja apa yang bisa, dimulai dari mungkin mengurangi junk food-nya, mengurangi makanan-makanan yang diproses secara ultra itu tadi. Itu mungkin tempat pertama sih kalau saya. Jadi lebih banyak masak sendiri di rumah, mempersiapkan sendiri di rumah, dan kemudian mengganti dengan ingredient-ingredient yang sesehat mungkin yang kita gunakan di dapur. Baik, Ibu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Susan. Sama-sama Pak. Iya. Luar biasa. Dan saatnya Ibu Susan dan Bapak Ibu semua, kita masuk dalam sesi foto bersama. Silakan untuk Bapak Bram. Dan lanjut dengan 2 penutup Pak Bram. Terima Pak kasih. Herman jadinya Pak.
Pak Oh, Herman. Pak Herman. Iya. Silakan Pak Herman. Ya, Ya. baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk menghidupkan kamera. Kita akan Silakan Bapak Ibu. bersama dahulu. On kamera. Ada 3 lembar di sini. Masih banyak yang belum menghidupkan kamera. Saya ambil halaman pertama dulu di komputer saya ya. Sebentar Ya, Bapak Pak. Ibu, lihat ke kamera, senyum, 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Ya, saya save dulu ya. Ya, saya ambil halaman kedua. Lihat kamera, Bapak Ibu. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Saya save dulu sebentar. Ya, ini halaman terakhir. Bentar. Ya, lihat kamera semua. Tidak tahu Bapak Ibu di kamera mana. Pokoknya senyum saja. Lihat kamera. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya save dulu. Ya, sudah Bu. Sudah Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Pak Herman. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Kita doa penutup dulu ya. Lanjutkan doa penutup Bapak Ibu. Doa penutup Bapak dulu, Bram. teman-teman. Silakan Pak Bram. Ya, baik. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah satukan kami bersama-sama melalui media Zoom ya Tuhan, untuk kami sama-sama belajar tentang bagaimana cara kami membuat diri kami dapat hidup lebih sehat lagi ya Tuhan, dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Susan Hartono ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan oleh Ibu Susan Hartono ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya Engkau juga menyertai agar segala apa yang direncanakan, apa aktivitas yang akan dilakukan oleh beliau dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala pelajaran yang telah kami terima untuk kami pada malam hari ini ya Tuhan. Di sini kami sama-sama belajar ya Tuhan, untuk dapat menjadi lebih baik lagi, untuk dapat menjaga diri kami lagi ya Tuhan, agar kami dapat hidup lebih sehat lagi untuk menjalani segala aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa menjaga dan membimbing kami ya Tuhan, sehingga kami dapat terus untuk konsisten ya Tuhan, untuk senantiasa menjaga diri kami, untuk kami dapat hidup lebih sehat lagi ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang telah diberikan oleh-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apabila pada saat ini kami hendak kembali ke aktivitas masing-masing, kiranya semua dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Bram. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Tosca, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian di webinar kami. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan, ulasannya begitu baik. Terima kasih Ibu semua, Bapak-bapak. Terima kasih Bu Filia, Bu Tosca, Pak Denny. Terima kasih. Tosca. Terima kasih.